Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan belajar untuk melakukan proses implementasi konfigurasi OSPF pada perangkat Cisco ya. Jadi kita menggunakan perangkat Cisco seri 2691. Di sini kita punya 4 ya, 4 device. Kita akan coba eh, tambah dulu ya untuk interface-nya. Kita coba tambah interface-nya masing-masing satu. Kita tambah ya. Kita tambah portnya ya. Kita tambah configure pada menu slot 1. Kita configure dulu. Configure router 4. Jika sudah kita konfigurasi, kita coba hubungkan ya. Kita coba hubungkan dari router 1 ke router 2, dari router 3 ke router 4, dari router 1 ke router 3, dan dari router 1 ke router 4. Kita coba perbaiki ya untuk susunan portnya. F0/0. Kita coba hubungkan lagi. F0/0 ke F0/0. Kita coba perbaiki ya agar terlihat lebih rapi. Kita setting ini nama routernya. Selanjutnya kita akan tentukan networknya. Di sini 0/30. Di yang ini kita duplikat. Tujuannya adalah agar kita dengan mudah bisa mengetahui network address ya. Network address masing-masing router. Sini. Jika sudah selesai, kita akan tentukan berapa IP address-nya. Titik 1. Kita duplicate ya. Titik 1. Titik 1. Di sini kita tentukan titik 2. Titik 2. Titik 2 ya. Karena kita hanya pakai segmen IP address /30, jadi hanya ada 2 IP host. Selanjutnya di sini kita copy. Sebenarnya kita juga bisa langsung memulai proses konfigurasi. Namun pada akhir konfigurasi pada proses konfigurasi, ketika proses konfigurasi sedang jalan, kita akan pusing untuk alokasi IP address karena jumlah routernya sudah lebih dari 2. Kita mulai konfigurasi. Di sini kita akan jalankan ya seluruh routernya. Pastikan status routernya sudah aktif ke 4 router. Kita akan konfigurasi mulai dari router 1 ya. Kita buka router 1. Kita coba perbesar untuk fontnya.
Oke, mudah-mudahan bisa terlihat jelas. Oke, kita di router 1, kita konfigurasi dulu. Kita konfigurasi basic ya, LAN console 0, password, exit, banner, mode D. Oke, setelah itu kita enable secret password. Kita enable password. Kita langsung konfigurasi saja untuk interface FA0/0, IP address-nya 10.4.1.252. Kita no shutdown. Setelah itu kita berikan description ya, description ke router 2. Router 2 kita exit, kita masuk ke interface FA0/1, IP address-nya 10.1.1.252, no shutdown. Setelah itu kita berikan description ke router 3. Kita exit, kita masuk ke interface FA1/0, IP address-nya 10.22.1.252. Kita no shutdown. Kita berikan description ke router 4. Oke, kita sudah selesai konfigurasi interface brief. Oke, ketiga interface kita sudah berikan IP address. Selanjutnya kita akan lanjut ke perangkat router yang kedua. Oke, sama ya, kita coba ubah ukuran dari tulisannya agar teman-teman lebih mudah untuk melihat. Di router ini kita akan konfigurasi satu interface ya, karena router 2 hanya terhubung ke router 1 ya. IP address-nya 10.4.4.2, no shutdown, exit. Kita coba ping ya, 10.4.4.1, harusnya pingnya sukses. Oke, sukses ya. Kita coba setting password, LAN console 0. Setelah itu kita lanjut ke router 3. Coba change. Oke, di perangkat router 3 kita akan konfigurasi 3 interface ya, 10.1.1.2 yang terhubung ke router 1 dash ke router 1, exit, dan interface FA0/0 yang terhubung ke router 4, 10 IP address 10.332. Oke, kita no shutdown, dash ke router 4. Oke, kita pastikan dulu bisa ping ke router 10.1.1.1. Oke, kita pastikan bisa ping ke router 1 ya. Kita setting password, LAN console 0, password, login, exit, and now sec tkj. Oke, untuk mengamankan routernya ya, jangan lupa kita simpan konfigurasi. Di router 1 juga sama, di router 2 juga sama. OR. Di router 4 ya, router yang terakhir yang akan kita konfigurasi IP address.
kita setting kita konfigur terminal interface FA0/1 IP address 10.22.2 no shutdown dash ke router 1 exit interface IP addressnya 10.3.3.1 dash ke router 3. Kita pastikan bisa ping ya 10.3.3.2. Oke, bisa ping 10.2.2.1. Oke, semuanya bisa ping. Selanjutnya kita akan coba pastikan ya do show IP interface brief. Oke, kita akan coba setting IP routing ya. Jadi routing yang akan kita gunakan untuk menghubungkan ke seluruh router ini adalah routing dynamic OSPF ya. Seperti yang kita ketahui bersama, routing OSPF itu menerapkan konsep router ID. Kita harus definisikan. Selanjutnya routing OSPF area. Ini yang harus kita tentukan ya. Nah, pada tutorial kali ini kita akan menggunakan routing ID 1101 dan OSPF areanya 1010. Oke. Kita akan langsung saja mulai proses konfigurasinya ya. Kita mulai dari router 1. Cara konfigurasinya router OSPF 1101. Oke. Kita setting networknya. Nah, network yang akan kita masukkan pada tabel routing OSPF adalah network yang terhubung secara langsung ya. Jadi ada 3 network di sini, 10.10.440, 10.110 dan 10.220. Jadi kita masukkan 10.440, kita masukkan wildcard-nya ya. Wildcard masknya itu kalau 255 itu 252, artinya wildcard masknya 3 karena kita kurangi antara 255 dan subnet mask blok terakhir ya, 252, jadi hasilnya 3. Kita definisikan area 1010. Kita lanjut ke network selanjutnya 10.220, segmen wildcard-nya sama. Dan yang ketiga 10.110.0.0.0.3 area. Oke, konfigurasi pada router 1 sudah selesai. Selanjutnya kita konfigurasi pada router 2 ya. Jadi kita cukup memasukkan network address dari router yang terhubung langsung ya. Kita mulai router 2. Di sini kita masuk ke configure terminal. Interface F0/0. Oke, sorry ya. Router OSPF ID-nya harus sama ya. Router ID-nya harus sama. Networknya 10.10.440 003 area 1010. Oke, sudah ada respon ya dari router neighbor-nya atau router tetangganya, yaitu router 1. Mereka berdua antara dua router ini sudah dapat saling tukar-menukar routing OSPF-nya. Oke, kita masuk ke router 3. Router OSPF 1101 network 10.330.0.0.0.3 area 1010. Kita masukkan lagi 10.110.0.0.3. Harusnya setelah kita masukkan network yang ini sudah ada respon dari router 1 ya, 10.441. Sudah ada respon dari router neighbor-nya. Sudah terjadi proses urgency ya istilahnya. Dan yang terakhir di router 4 kita konfigurasi router OSPF.
Kita masukkan networknya 10.220.00003 area 1010 10.33.00003 area 1010. Harusnya di router ini ada terjadi dua adjengsi ya. Ada dua adjengsi yang terjadi 10.441 dan 10.332. Oke, kita bisa melakukan pengecekan ya. Harusnya di sini pada router 2 itu informasi routing yang dikenali oleh si router 2 hanya satu network ya. Harusnya sekarang si router 2 sudah mengenali ketiga network ya. Jadi total network yang ada pada topologi kita adalah ada 4 network. Harusnya si router 2 sudah mengenal semua network yang ada ya. Kita coba do show IP route. Oke. Di sini si router 2 sudah mengenali ya seluruh network yang ada. Jadi kita bisa uji coba sebenarnya lah secara langsung. Kita bisa exit. Misalnya kita ping ke 10.33.2. Oke, berhasil ya. Jadi dari router 2 kita coba ping ke router 3 itu sudah terkoneksi. Kita coba ping ke 10.331 itu juga sudah terkoneksi. Nah, di router 2 ini kita bisa melihat rute traffic ya. Rute jalannya traffic ketika dia menuju ke tujuan 10.331 dia lewat network yang mana saja ya. Jadi ketika dia ingin terhubung ke tujuan 10.331 yang ini, dia akan ke IP address 10.10.10.441 dulu. Rute kedua atau hop kedua dia akan menuju ke 10.220 dan dia akan sampai ya. Kita coba trace route lagi. Bagaimana ketika router 2 ingin masuk ke router 3? Di sini ada dua opsi ya. Ada dua opsi rute. Apakah dia akan lewat route network 10.110 atau 10.220? Oke. Ternyata si perangkat router ini lewat router ini ya, lewat network 10.222 dan dia sampai ke tujuannya ya, karena tujuan kita itu di interface yang ini. Bagaimana kalau kita ubah destination-nya 10.110, 10.112, maka traffic-nya pun akan lewat network atau router A ya, akan lewat interface FA0/1 pada router 1. Karena ciri khas dari OSPF adalah dia akan mencari rute terpendek ya. Seperti kepanjangan dari OSPF sendiri, Open Shortest Path First ya. Jadi dia akan mencari rute paling pendek. Nah, bagaimana ketika kondisinya kita memutus jalur ya? Jalur yang ada yang dilewati ya. Kalau kita lihat di sini, kalau ke 10.332 dia lewat network ini. Bagaimana kalau kita putus atau kita putus rute yang ini ya, rute ke 10.10.112 kita coba putuskan, kita coba ping dulu ya, kita coba ping dulu. Oke, pingnya akan sedikit terputus dan si routing OSPF-nya akan melakukan proses update ya, update terhadap perangkat router neighbor-nya ya. Dia akan coba cari solusi alternatif rute lain ya, rute lain yang ada. Kita coba ping secara berulang. Selain memperhatikan traffic pada router 2, kita juga bisa lihat traffic pada router 1 ya. Nah, di sini sudah diinformasikan ya bahwa neighbor 10.332 itu ada terjadi gangguan atau pemutusan traffic, maka harusnya trafficnya sudah bisa dilewatkan ke network yang lain. Kita coba lakukan tracer. Do show IP interface brief. Oke, kita coba tracer ya. Kita coba tracer.
Ketika dia masuk ke router 10441 dia akan terhenti di situ. Oke, kita coba pastikan ya, kita bisa ping ke 10112. Do ping 10112. Oke. Oke, kita tunggu beberapa saat ya hingga informasi routingnya bisa berjalan. Kita duping, oke berhasil ya. Sepuluh tiga tiga dua. Coba kita ping ke 10.1112. Oke, dia tidak bisa menuju ke interface tersebut karena traffic dari router ini dia terputus ya, karena interface-nya mati. Kita coba hubungkan kembali ya pada port yang putus tadi. Harusnya sudah kembali normal kembali ya, kembali normal secara otomatis. Oke, trafficnya kembali normal dan kita bisa lihat di sini ketika dia menuju dari router, kita ubah studi kasusnya ya, dari router 3 ke router 1 itu harusnya kita bisa ping 10.44.2 ya. Oke, kita bisa ping dan kita bisa lihat rutenya ya, trace route 10.442 itu dia lewat traffic 10.112. Kita coba delete, kita coba trace route kembali, harusnya dia dapat menentukan rute alternatif ya untuk mencapai router yang dimaksud ya, atau 10.442. Oke, kita coba analisa di sini. Oke. Kita coba ping dulu ya, ping ke 10.332. Kita coba do ping. Oke. Oke, sukses ya. Sukses, dan di sini kita bisa trace route ketika rute awal yang awalnya itu sukses hanya 2 hop ya untuk mencapai 10.442. Ketika rute tersebut terputus, dia akan mencari rute lain yang dapat dia gunakan untuk mencapai network tujuan ya. Jadi opsi dari router 3 ini ada 2 opsi ya. Untuk rute terdekat, ketika rute terdekatnya putus, maka dia akan memilih jalan untuk memutar ya. Kita coba hubungkan lagi. Oke, kita coba ping trace route lagi. Harusnya dia sudah kembali ke rute awal ya. Ketika kita sudah hubungkan kembali kabelnya itu, rute terpendeknya, maka dia akan memilih rute terpendek. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon koreksi dan masukannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.